Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari nyatakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi nyatakan, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini, ada gerakan.
gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Katakan, Ada gerakan terima roh kasih Allah. Tuhan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Nyatakan, Tuhan terima kasih ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Nyatakan di hidup kami Tuhan, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana,
masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, kami nantikan Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Kami nantikan Kau, Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu, Tuhan. Penuhi kami, Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang. Kami nantikan hadirat-Mu, Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Kami nantikan hadirat-Mu. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa. Kami nantikan hadirat-Mu, Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang. Kami sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, kami nantikan hadirat-Mu, Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau. Kami nantikan hadirat-Mu, Tuhan. Penuhi kami, Tuhan. Oh, rialah basandara mayalamo. Ku nantikan Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah
kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Engkau Tuhan, penuhi kami. Hati kami rindu Tuhan, jiwa kami haus Tuhan, penuhi kami Tuhan. Ya bara 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 basana ramaya rabasyana. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku
tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai mengalami Allah hadir. Manfaat berkata-kata dalam bahasa roh bagian kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat 1 Korintus pasal 14. Kita akan baca ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. 1 Korintus pasal 14 ayat 14 dan ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Beberapa orang Kristen berpendapat bahwa bahasa roh adalah sesuatu yang tidak terlalu penting, boleh dilakukan, boleh juga untuk tidak dilakukan, atau bahkan sekedar pelengkap emosional saat ibadah. Namun, jika kita menggali lebih dalam di Alkitab Perjanjian Baru, kita akan menemukan bahwa bahasa roh adalah alat komunikasi rohani yang dahsyat yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang percaya dalam menjalani hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus sendiri berkata dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jika seorang rasul besar seperti Paulus merasa perlu banyak berbahasa roh, terlebih lagi kita. Dengan berbahasa roh, kita berbicara langsung kepada Allah. Dengan berbahasa roh, kita membangun iman kita. Dengan berbahasa roh, kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dengan berbahasa roh, kita mengalami kelegaan rohani. Dengan berbahasa roh, kita menyembah Tuhan dalam dimensi yang lebih dalam. Minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa firman Allah mengajarkan bahwa ada bermacam-macam dan berjenis-jenis bahasa roh. Ada bahasa roh yang bertujuan untuk berkata-kata kepada manusia, yaitu untuk menyampaikan pesan Allah kepada jemaat di dalam sebuah kebaktian. Bahasa roh jenis ini membangun jemaat dengan cara menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat melalui karunia bahasa roh dan karunia penafsiran bahasa roh di dalam sebuah kebaktian. Tetapi ada jenis bahasa roh yang lain yang bertujuan bukan untuk berkata-kata kepada manusia, tetapi bertujuan untuk berkata-kata kepada Allah. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bahasa roh yang bertujuan untuk berkata-kata kepada Allah ini tidak perlu ditafsirkan karena tidak ditujukan kepada manusia, tetapi ditujukan kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Mengerti. Bahasa roh yang bertujuan untuk berkata-kata kepada Allah ini pertama-tama diberikan Allah untuk menolong kita berdoa. Firman Allah berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Salah satu alasan mengapa Tuhan memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh
adalah untuk memampukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk berdoa dengan bahasa roh. Minggu lalu kita sudah belajar 2 alasan mengapa berdoa dengan bahasa roh penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu pertama, berdoa dengan bahasa roh menolong kita berdoa ketika kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dan yang kedua, berdoa dengan bahasa roh penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena berdoa dengan bahasa roh menolong kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan dikabulkan Allah, maka kita akan mengalami lebih banyak mujizat doa yang dijawab apabila kita berdoa dengan bahasa roh. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Selain untuk berdoa, bahasa roh yang bertujuan untuk berkata-kata kepada Allah ini diberikan Allah untuk menolong kita untuk menyembah Tuhan dalam dimensi yang lebih dalam. Mari kita dalami sekarang bahasa roh yang untuk menolong kita untuk menyembah Tuhan dalam dimensi yang lebih dalam. Firman Allah berkata, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai menyanyi dan memuji Tuhan dengan bahasa roh dan dengan akal budi, mari kita segarkan ingatan kita mengenai ringkasan ajaran Alkitab tentang memuji Tuhan. Yang pertama, apa itu memuji Tuhan? Memuji Tuhan adalah tanggapan hati orang percaya yang meluap untuk mengagumi, meninggikan, dan merayakan siapa Allah, karakternya, kekudusannya, kasihnya, dan mengagumi, meninggikan, merayakan apa yang telah dia lakukan dalam penciptaan, dalam keselamatan, dalam mujizat yang dia lakukan, dan sebagainya. Memuji Allah bukan sekedar bernyanyi atau pelengkap sebelum khotbah, melainkan sebuah bentuk pengakuan iman dan penghormatan tertinggi kepada Allah. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Pertama, karena memuji Tuhan adalah perintah Allah. Alkitab berulang kali memerintahkan kita untuk memuji Tuhan. Ini bukan pilihan, melainkan kewajiban moral setiap makhluk ciptaan kepada Allah penciptanya. Firman Allah berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Apakah saudara masih bernapas saat ini? Bila ya, Allah memerintahkan saudara untuk memuji Tuhan. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan karena Tuhan hadir secara khusus dalam pujian umatnya. Firman Allah berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang ketiga, kita harus memuji Tuhan karena ada kuasa peperangan rohani di dalam pujian kepada Allah. Pujian dapat meruntuhkan tembok penghalang, membebaskan tawanan, dan mengalahkan musuh. Misalnya, runtuhnya tembok Yeriko dalam Yosua pasal 6 dan runtuhnya belenggu penjara di kota Filipi ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan karena memuji Tuhan merupakan tujuan hidup yang ditetapkan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita diciptakan dan ditebus secara khusus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Firman Allah berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di manakah kita memuji Tuhan? Yang pertama, kita memuji Tuhan di dalam bait Allah, di gereja, bersama-sama dengan jemaat yang lain dalam ibadah berjemaah. Firman Allah berkata, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan di hadapan dunia atau dalam bentuk pekabaran Injil, yaitu memuji Tuhan di depan orang-orang yang belum mengenal Dia sebagai kesaksian hidup kita. Firman Allah berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus memuji Tuhan di mana saja secara pribadi. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita bisa memuji Tuhan di rumah, di tempat kerja, di dalam kendaraan, atau di kamar pribadi. Tidak ada batasan ruang dan waktu untuk menyembah dan memuji Allah. Firman Allah berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kapankah kita perlu memuji Tuhan? Yang pertama, kita harus memuji Tuhan setiap saat, senantiasa. Pujian tidak bergantung kepada suasana hati kita, melainkan kepada kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman Allah berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Yang kedua, kita harus memuji Tuhan saat menghadapi kesesakan dengan mempersembahkan korban pujian. Memuji Tuhan saat semuanya baik itu mudah, tetapi memuji Tuhan di tengah badai hidup adalah korban pujian yang sangat harum di hadapan Allah. Firman Allah berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia, yaitu oleh Yesus Kristus, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang ketiga, kita harus memuji Tuhan dari pagi hingga malam. Pagi hari saat bangun tidur, sepanjang hari saat beraktivitas, hingga malam hari sebelum beristirahat, kita perlu memuji Tuhan. Firman Allah berkata, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Alkitab mengajarkan bahwa memuji Tuhan harus melibatkan seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, yaitu akal budi kita, dan tubuh atau ekspresi fisik tubuh kita. Yang pertama, kita harus memuji Tuhan dengan ekspresi fisik atau tubuh kita, seperti memuji Tuhan dengan bersuara, bernyanyi, bersorak-sorai, dan mengucapkan syukur. Firman Allah berkata, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Kita juga dapat memuji Tuhan dengan mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan dan bertepuk tangan dengan sukacita. Firman Allah berkata, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kita juga dapat memuji Tuhan dengan tubuh seperti berlutut atau tersungkur menyembah serta menari dengan sukacita yang kudus. Firman Allah berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Yang kedua, kita dapat memuji Tuhan dengan alat musik, memakai talenta, memakai kreativitas,
dan berbagai instrumen musik secara maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Firman Allah berkata, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Yang ketiga, kita harus memuji Tuhan dengan gaya hidup. Pujian tertinggi adalah ketaatan hidup kita sehari-hari di luar hari Minggu. Firman Allah berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan roh dan akal budi, di mana kita menyanyi dengan penyerahan rohani yang dalam sekaligus memahami kebenaran teologis dari apa yang kita nyanyikan. Firman Allah berkata, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Memuji Tuhan bukanlah aktivitas yang berat sebelah. Tuhan menginginkan keutuhan diri kita terlibat yang dibagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, kita dapat menyanyi dan memuji Allah dengan akal budi. Ini adalah dimensi logis dan kontekstual. Kita memuji menggunakan bahasa yang kita mengerti, merenungkan liriknya, dan memahami kebenaran teologis di balik lagu tersebut. Alkitab berkata dalam firman Allah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Nyanyian pengajaran berbicara mengenai memuji Allah dengan akal budi, memuji Allah dengan pemahaman yang benar tentang siapa Allah dan apa yang telah diperbuatnya bagi manusia. Firman Allah berkata, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kita juga dapat menyanyi dan memuji Allah dengan roh. Ini adalah dimensi supranatural. Ini terjadi saat kita memuji Tuhan melampaui batas bahasa manusia. Menyanyi dan memuji Allah dengan roh dapat terjadi dalam bentuk bahasa roh yang dinyanyikan, atau saat roh kita menyembah dalam keintiman yang sangat dalam tanpa terikat kata-kata yang kaku. Ini membangun manusia batiniah kita. Dari waktu ke waktu kita mengalami bagaimana kata-kata manusia tidak cukup untuk mengungkapkan rasa takjub, hormat, syukur, pujian, penyembahan, dan kasih yang ingin kita ungkapkan dan panjatkan kepada Tuhan. Pada saat ini, Roh Kudus menolong kita untuk mengungkapkannya melalui kata-kata bahasa roh. Saya pernah hadir di sebuah kebaktian yang dihadiri oleh sekitar 5.000 jiwa. Mula-mula jemaat menyanyi dan memuji Tuhan dengan akal budi, yaitu dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Tetapi kemudian ketika jemaat mulai memuji Tuhan dengan kata-kata bahasa roh, kehadiran Allah begitu terasa di dalam ruang kebaktian itu, sehingga semua orang yang hadir di kebaktian itu tanpa diperintah semuanya keluar dari kursi masing-masing dan sujud menyembah Tuhan sambil terus menyanyi dan menyembah Tuhan baik dalam bahasa roh maupun dalam bahasa manusia. Ada suasana yang sangat sakral, indah dan mulia pada saat itu. Ada yang beroleh kelegaan, ada yang beroleh kesembuhan, ada yang dikuatkan imannya, ada yang menerima jawaban doa,
ada yang dilepaskan dari keterikatan, ada yang dilepaskan dari belenggu dosa, dan sebagainya. Bahasa roh menolong kita untuk menyembah Tuhan dalam dimensi yang lebih dalam, serta mengalami kehadiran Allah yang sangat nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Bagi bapak dan ibu yang sudah bisa berdoa dengan bahasa roh, bapak dan ibu akan mematuhi perintah Tuhan ini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Setiap hari Bapak dan Ibu akan menyanyi dan memuji Tuhan, bukan hanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tetapi juga akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan bahasa roh. Bila ini menjadi keputusan Bapak dan Ibu, angkatlah tangan Bapak dan Ibu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum bisa berdoa dengan bahasa roh, mintalah agar Tuhan Yesus membaptis Bapa dan Ibu dengan Roh Kudus. Mari kita segarkan ingatan kita mengenai ajaran Alkitab tentang bagaimana dibaptis dengan Roh Kudus. Yang pertama, ingatlah Tuhan Yesus adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Firman Allah mengajarkan bahwa Yesus bukan hanya Tuhan, Juru Selamat dan Anak Allah. Dia juga adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Tuhan Yesus, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yang kedua, ingatlah Tuhan Yesus menghendaki agar semua orang dibaptis dengan Roh Kudus. Firman Allah berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jelas dibaptis dengan Roh Kudus merupakan kehendak Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Tuhan Yesus menghendaki agar semua orang berkata-kata dengan bahasa roh. Di atas sudah kita buktikan bahwa dibaptis dengan Roh Kudus merupakan kehendak Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apakah yang dimaksud dengan dibaptis dengan Roh Kudus? Suatu kali atas perintah Roh Kudus, Rasul Petrus pergi untuk memberitakan Injil di rumah seorang bukan Yahudi yang bernama Cornelius, bahkan makan bersama mereka. Firman Allah berkata, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu bahwa Roh Kudus turun ke atas semua orang itu? Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu bahwa karunia Roh Kudus juga dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain? Jawabannya adalah sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi, ketika Cornelius dan kawan-kawan berkata-kata dalam bahasa roh, Rasul Paulus berkata
bahwa ini sama seperti apa yang terjadi pada mereka di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Rasul Petrus berkata, maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, yang dimaksud dengan dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang dialami oleh murid-murid Yesus di Yerusalem ketika penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang dimaksud dengan dibaptis dengan Roh Kudus adalah apa yang dialami oleh Cornelius dan kawan-kawan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Dapat kita simpulkan di sini bahwa dibaptis dengan Roh Kudus terjadi ketika Tuhan Yesus membaptiskan orang-orang yang percaya kepadanya dengan Roh Kudus, sehingga mereka menjadi penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Mari kita minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, sehingga kita menjadi penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita roh yang lain. Bila ini menjadi keputusan Bapa dan Ibu, yaitu kita akan minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, sehingga kita menjadi penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Bila ini menjadi keputusan Bapa dan Ibu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami.
ini mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus yang hadir di sini mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Irialama kanama sangarialama, kanama kakanda karialama, irialama karialama, irialama karialama, kanama kakanda karialama, irialama karialama, irialama karialama, irialama karialama, kanama sakarialama, irialama karialama, irialama karialama, irialama kanama sakarialama. Saya mohon setiap orang yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih untuk tangan yang diangkat. Saya minta setiap orang yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi saudara jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang saudara ingin dipenuhkan kembali, angkatlah tanganmu sekarang ini. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri, di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Atau bila firman Allah ini sudah berbicara kepada Bapak dan Ibu dengan cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Bapak dan Ibu berada.
Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, saya datang kepadamu saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku Saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong Engkau adalah penolong dan penghibur saya. dan penghibur saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Sang Pembaptis Engkau adalah Sang Pembaptis dengan Roh Kudus. dengan Roh Kudus. Saya mohon Saya mohon agar Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus membaptiskan saya membaptiskan saya dengan Roh Kudus dengan Roh Kudus sekarang juga. sekarang juga. Saya akan membuka mulut saya Saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya kepada saya untuk mengucapkannya untuk mengucapkannya dengan iman. dengan iman. Saya akan mulai mengucapkan Saya akan mengucapkan kata-kata bahasa roh, kata-kata bahasa roh, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya pelajari, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang tidak saya mengerti, kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya Saya akan mulai mengucapkan dengan iman dengan iman dan kerendahan hati. dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya 8 kali. Nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti menyanyi Haleluya dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu ini, Haleluya 8 kali.
Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena sekarang kami dapat menyanyi dan memuji Tuhan dengan bahasa roh. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan untuk rajin menyanyi dan memuji Tuhan, bukan hanya dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tetapi juga rajin menyanyi dan memuji Tuhan dengan bahasa roh, sehingga kami dapat menyembah Tuhan dalam dimensi yang lebih dalam, serta mengungkapkan rasa takjub, hormat, syukur, pujian, penyembahan dan kasih kepada Tuhan dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami minta agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Kami mohon Tuhan agar kuasa kesembuhan Tuhan Yesus masuk ke dalam tubuh, jiwa, dan roh setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit sekarang ini. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar mereka dapat menyelesaikan sekolah dan atau kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan membuka pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik kepada para orang tua. Kiranya diberikan hikmat untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan anak, Tuhan berikan anak. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghukuman. Kami mohon agar masalah rumah tangga diselesaikan dengan baik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta segala pekerjaan iblis ini dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar Tuhan memenuhkan rumah tangga anak-anak Tuhan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku cengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku cengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua kita yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini.
Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Bapak dan Ibu lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Bapak dan Ibu juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Bapak dan Ibu untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Bapak dan Ibu kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk Bapak dan Ibu sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Sebab Kau Tuhan. yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Oh, oh, haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Segala puji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dalam hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu